Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 9 dan 13, yaitu tentang tata krama dan toleransi. Yuk kita simak bab 9. Pengertian tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Tata krama mengandung manfaat yang sangat besar sebagai berikut. Membuat seseorang disenangi, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Menjalani hubungan dengan baik dengan orang lain. Meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Menciptakan suasana yang sangat nyaman dalam berbagai situasi. Dapat meningkatkan karir seseorang. Rasulullah bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil, di antara kami yang tidak mengerti hak orang yang lebih besar, di antara kami, maka ia akan datang dari golongan kami. Etika dan tata krama pergaulan ini harus dipegang teguh supaya kepentingan setiap anggota masyarakat tidak terganggu. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam pergaulan, di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di sosial media sosial secara lebih rinci. Tata krama meliputi tata krama dalam berkomunikasi, lisan maupun tulisan, dalam bersikap, dan dalam berpakaian. Tata krama dalam berkomunikasi lisan. Tata krama dalam berkomunikasi lisan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seseorang. Tata krama dalam berkomunikasi lisan juga dapat mempengaruhi suasana pergaulan. Berikut ini contoh-contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan. 1. Berbahasa yang baik dan sopan. 2. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. 3. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. 4. Tidak berbicara sambil berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. 5. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa berbahak-bahak. B. Tata krama berkomunikasi di media sosial. Tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya menjadi lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pengguna layanan jejaring sosial. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasinya dan layak untuk dihargai serta dihormati. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Tata krama dalam bersikap. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap yang kita tunjukkan merupakan bahasa tubuh yang dapat ditangkap maknanya oleh orang lain. Berikut ini merupakan contoh bahasa tubuh yang perlu diperhatikan ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. 1. Jangan silangkan kaki dan tangan. 2. Posisikan bahu dengan santai. 3. Lakukan kontak mata dengan singkat, jangan menatapnya berlama-lama. 4. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. 5. Tampakkan muka berseri. D. Tata krama dalam berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Tata krama dalam berpakaian merupakan cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Sebagai seorang muslim, kita tentu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Adapun batasan berhias dapat dimaknai sebagai cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan akhlak atau kebaikan budi pekerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai keindahan dan keserasian. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi sehingga enak dipandang. 2. Santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah halus dan baik. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu mendapatkan dirinya dengan tepat dan berbagai keadaan.
Contoh sikap santun adalah menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum, menghormati bapak atau ibu guru, dan mematuhi tata tertib sekolah. Manfaat sifat sopan adalah 1. Mudah diterima oleh orang lain. 2. Menunjang kesuksesan. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malu. Pengertian malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Manfaat sifat malu sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong perbuatan kebaikan. Dan yang terakhir, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih ke bab 13, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan tentunya sangat penting untuk kita ketahui, entah yang bersifat spontanitas maupun ilmiah. Sejak kecil kita telah diajarkan bagaimana agar kita selalu bersikap menjaga kebersamaan dengan saling toleransi sehingga sangat menghargai perbedaan. Manfaat toleransi, meningkatkan keimanan, menciptakan rasa rukun dan damai, mempererat rasa persaudaraan, dan menciptakan rasa aman bagi agama minoritas. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap toleransi, yaitu yang pertama, saling membantu sesama teman. Yang kedua, menghargai sesama teman. Yang ketiga, tidak bersikap sombong. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan antar teman. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.